Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami sini akan mewawancarai seorang dosen dari Universitas Politeknik Negeri Sambas, yaitu dengan Bu Angga Trikusari. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dari kami. Di sini kami akan bertanya tentang pendidikan di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi, bagaimana pendapat Ibu tentang pendidikan di masa pandemi COVID-19 di masa sekarang di Indonesia? Seperti tahu bersama bahwa saat ini di negara Indonesia, bukan negara Indonesia tapi di seluruh dunia, kita melalui pandemi sudah mewabah dan sudah hampir setahun lamanya ya. Tentu saja dengan adanya pandemi tadi pasti banyak berimbas ke berbagai bidang. Salah satunya adalah pendidikan. Kenapa saya bilang berpengaruh terhadap pendidikan? Karena memang banyak sekali perubahannya, khususnya di bidang pendidikan, di mana ya pada awal-awal kita bisa tatap muka, kita bisa melakukan kegiatan pendidikan secara normal. Tapi ketika masa pandemi ini semuanya berubah, new life, kemudian new normal, era new normal, di mana yang awalnya tidak bisa bertatap muka, kita harus belajar secara daring ya, atau secara online. Jadi itu pasti terutama akan berimbas kepada dunia pendidikan yang mungkin awalnya bisa terserap 100%, tetapi ketika sudah sejak daring mungkin maksimal 75% bisa terserap. Jadi kompetensi yang diharapkan pun dia juga tidak bisa terserap sebelumnya gitu. Apalagi daring itu khususnya di Kabupaten Sambas mungkin banyak sekali kendalanya, yaitu apa? Sinyal, misalnya jaringan atau sinyal gitu. Jadi ketika tidak semuanya mahasiswa khususnya pendidikan tinggi itu bisa menerima pendidikan secara daring gitu ya. Jadi kendalanya seperti itu sih kalau menurut saya di pendidikan. Banyak sekali perubahannya, tetapi tentu saja kendala-kendala tadi tidak menyurutkan semangat kita. Jangan sampai pandemi itu mengalahkan semangat kita untuk belajar gitu ya. Masa sekarang ini kan pasti menggunakan metode daring ataupun via online. Jadi menurut Ibu, apakah sudah efektifkah metode itu dilaksanakan di masa ini? Ya, kalau menurut pendapat saya, khususnya di Kabupaten Sambas, mungkin kalau di kota-kota besar yang memang sinyalnya kuat, mungkin itu bisa berjalan gitu ya, dengan berbagai macam aplikasi yang disediakan oleh pemerintah seperti saat sekarang, seperti Zoom Meeting, kemudian banyak sekali kalau misalnya kita tahu pemerintah memberikan kuota belajar bagi mahasiswa, bagi tenaga pendidik itu hanya bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi tertentu, dan itu mungkin bisa diterapkan di kota-kota besar. Tapi bagi kita khususnya di Kabupaten Sambas, di mana biasanya mahasiswa itu tersebar atau berasal dari berbagai macam daerah Kabupaten Sambas, di mana kondisi Kabupaten Sambas itu sendiri dari kondisi geografisnya gitu ya kan kadang-kadang sinyalnya dan sebagainya gitu. Jadi mereka terkendala di situ sebetulnya. Jadi menurut saya rasanya kurang efektif kalau misalnya dilakukan
dilakukan secara daring di Kabupaten Sambas. Dimana Kabupaten Sambas itu terkendala oleh sinyal. Mungkin apa namanya, sinyal tadi itu sih sebagai kendalanya gitu. Jadi pengalaman pribadi adalah ketika melakukan Zoom meeting, awal-awal mungkin bisa berjalan lancar, tetapi di tengah-tengah tiba-tiba satu-satu itu pada lift semuanya. Saya nggak tahu liftnya itu pasti sinyal dan sebagainya. Bahkan mungkin bukan hanya via Zoom meeting saja, pakai WA pun kadang-kadang ketika pagi memulai perkuliahan baru ada yang absen itu jam 8, jam 9 karena alasannya baru ada sinyal. Berarti itu kan kurang efektif, tapi ya itu dia tuntut kitanya bagaimana dengan kendala tadi itu lebih berkreativitas sebetulnya, bagaimana menunjukkan supaya di tengah pandemi ini kita yang terkendala sinyal itu tidak kalah kompetensinya dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di kota-kota besar, seperti itu ya. Jadi pasti kan dalam metode pembelajaran daring pasti mahasiswa atau pengurus itu kan mudah bosan ataupun lainnya. Jadi bagaimana tanggapan ibu ataupun bagaimana caranya ibu membuat metode pembelajaran itu menjadi tidak bosan ataupun menarik? Iya, sebetulnya metode pembelajaran itu bermacam-macam ya. Jadi maksudnya dituntut untuk lebih berkreativitas. Bagaimana kita memikirkan bagaimana supaya mahasiswa itu kita ketahui bersama bahwa ya kita pasti paham gitu. Secara daring ini pasti yang pertama mereka susah untuk menerima ilmunya, kemudian pastinya juga bosan. Biasanya yang pertama ya meminta mahasiswa biasanya untuk mencoba berbagai macam aplikasi yang sudah disediakan, yang tersedia di kuota pendidikan, macam aplikasinya di situ. Yang kedua, biasanya yang kedua itu saya meminta kepada mereka untuk membuat kelompok belajar, di mana kelompok belajarnya itu dicari yang lokasinya tidak terlalu jauh dan berdekatan. Jadi dikasih sebuah case, studi kasus, kemudian nanti mereka belajar bersama, tentu saja dengan menerapkan protokol COVID-19, di mana di situ nanti mereka harus mendiskusikan kasus tersebut dengan harapan ketika mereka bertemu dengan teman-temannya, maka mereka bersemangat dalam menyelesaikan kasusnya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Yang kedua ya mungkin lebih ke bagaimana mereka lebih mendorong mereka supaya dia lebih berkreativitas. Nah, itu sebetulnya. Cuman yang lebih ditekankan adalah bagaimana mereka bisa berinteraksi, kemudian meningkatkan kreativitas mereka sebetulnya. Biasanya kalau saya tuh lebih banyak ke case, studi kasus aja sih sebetulnya, supaya dia bisa dia bisa bagaimana dia menyelesaikan sebuah kasus, kemudian ya dia bisa berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Sekian wawancara kami dari narasumber kami yaitu Bu Angga. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.